Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Yohanes, pasal yang ke-21, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-19. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah kekuatan dalam kehidupan kami yang selalu menuntut langkah hidup kami. Satu kerinduan kami rindu disapa oleh kebenaran firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis di dalam Yohanes pasal yang ke-21, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-19. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Pernah engkau dikhianati? Ya. Siapa yang pernah dikhianati? Atau siapa yang pernah merasa dikhianati dalam kehidupan ini? Kalau ditanya hatimu, apa yang akan engkau lakukan kepadanya? Ketika engkau dikhianati. Apalagi kalau kita mendengar ungkapan dari dunia ini bahwa sejatinya pengkhianat itu upahnya hanya satu, apa itu? Dibunuh, dimatikan gitu ya. Memang luar biasa ya. Artinya pengkhianatan itu sangat-sangat menyakitkan. Dikhianati itu sangat-sangat menyakitkan dalam kehidupan kita. Tapi di sini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus itu yang dikhianati, tapi masih juga dengan kasihnya. Sekali lagi dengan kasihnya. Dia masih merangkul dan memulihkan hati, jiwa, pikiran, dan kehidupan Petrus sesungguhnya. Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan ini. Saudara yang berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kitab ini memang benar dituliskan oleh Yohanes sendiri, dan dia adalah dikenal dengan murid yang paling dikasihi Tuhan Yesus. Karena memang firman Tuhan menuliskan bagaimana Yohanes juga berani duduk bersandar kepada Tuhan Yesus ya. Dan itu sebagai ungkapan begitu dekat sekali hubungan pribadinya dengan Tuhan Yesus ketika dia menjadi murid sejatinya Tuhan ketika itu. Dan kita tahu bahwa Yohanes ini menuliskan untuk memperkuat iman jemaat dan memberi pengertian yang benar tentang siapa Yesus itu di dalam kehidupan setiap kita. Kalau kita sampai kepada latar belakang dari nats ini, konteks ini, peristiwa ini terjadi di pantai Danau Tiberias atau Danau Galilea, sekitar waktu yang tidak lama setelah Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada kedua muridnya setelah kebangkitannya. Itu dimulai dari ayat yang pertama, Yohanes 21 ini. Dan peristiwa ini adalah bagian dari penampakan terakhir Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum dia naik terangkat ke sorga. Saudara yang berkati dalam nama Tuhan Yesus,
teks ini secara utuh memang seakan-akan mau bicara tentang pemulihan pribadi Petrus ya. Pemulihan setelah kejatuhan, dan kita tahu bagaimana dia mengkhianati Tuhan Yesus. Namun sejatinya Tuhan Yesus masih mau pakai dia, dan Tuhan masih memanggil dia untuk tetap ikut Yesus dalam penderitaan, bahkan menggembalakan domba-dombanya. Saudara yang berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lalu apa yang bisa kita lihat yang mau ditegaskan melalui nats kita pada saat ini? Hal yang pertama yang mau ditegaskan adalah kasih kepada Yesus. Itulah dasar utama dari sebuah pelayanan. Ketika Tuhan Yesus mengajukan pertanyaan yang sama sampai 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Ini menjelaskan bahwa kasihlah sejatinya kepada Tuhan Yesus menjadi dasar dari setiap pelayanan kita. Yang kedua yang mau ditegaskan, tugas untuk menggembalakan domba-domba Tuhan Yesus. Sampai berulang Tuhan Yesus mengatakan kalau Petrus mengasihi dia, maka Tuhan Yesus mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Artinya apa? Siapapun adalah domba-domba Tuhan dan harus digembalakan. Sebab domba-domba itu butuh gembala di dalam kehidupan kita. Dan ini menegaskan adanya tanggung jawab pastoral kepada Petrus dan kepada pemimpin gereja, kepada setiap pelayan-pelayan untuk merawat, membimbing, dan memberi makan domba-dombanya. Lalu apa yang ketiga? Yang ketiga yang mau ditegaskan, kesetiaan Yesus kepada Petrus meskipun dikhianati. Itulah sejatinya Yesusmu Tuhanmu, Tuhan Allah kita. Meskipun dia disangkal sampai 3 kali, tidak diakui, tapi Tuhan Yesus tetap setia dan selalu ada menjadi pribadi yang meneguhkan seorang Simon Petrus. Lalu apa yang keempat yang mau ditegaskan? Panggilan untuk tetap mengikuti Tuhan Yesus bahkan di dalam penderitaan. Ayat ke-18 sampai ayat ke-19 diingatkan bahwa Petrus akan menderita, bahwa Petrus akan mati dengan cara tidak wajar. Dan kita tahu bahwa seluruhnya murid Tuhan Yesus mati martir, mati yang tidak seperti apa yang pernah dibayangkan ya. Ada yang digergaji, ada yang digantung terbalik, ada yang disiksa, dan segalanya. Ada yang dimasukkan ke dalam minyak panas. Ya begitulah yang terjadi di dalam perjalanan itu. Yang kelima, adanya tanggung jawab dan tugas bagi setiap pengikut Tuhan Yesus. Dan ini harus kita pahami, dan ini harus kita hidupi, bahwa selalu ada tugas dan tanggung jawab kita sebagai pengikut Kristus. Sebab kita tidak hanya dipanggil untuk ikut Yesus secara pribadi, tapi kita juga dipanggil untuk bersaksi, melayani sesama, menjaga dan mengarahkan setiap pribadi agar berada di dalam iman yang sama, yang hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, bagaimana kita mengaitkan firman Tuhan ini dengan tema kita yang mengatakan mengasihi dan ikut Yesus dengan setia. Kaitan tema yang pertama, mengasihi Yesus dengan tulus dan setia, itu pasti. Maka kasihilah Tuhan Yesusmu dengan tulus dan setia. Di mana kita melihat bahwa kasih yang sejati kepada Tuhan Yesus harus diwujudkan dengan tindakan yang nyata. Hal yang kedua yang bisa kita kaitkan dengan tema kita, ikut Yesuslah dengan setia meski ada pergumulan dan tantangan bahkan penderitaan. Ikut Yesus menjadi sesuatu yang tidak tergoyahkan, sesuatu yang tidak terbantahkan dalam kehidupan kita. Meskipun kita menderita, ingat Tuhan tidak pernah berjanji tidak ada gelombang di lautan, tidak ada penderitaan, tapi janji Tuhan akan menemani, menyertai setiap kita. Tapi tetaplah setia mengasihinya. Lalu apa yang ketiga yang bisa kita kaitkan dengan tema kita? Pengampunan dan pemulihan itu ada dalam pribadi yang ikut Tuhan Yesus. Ingatlah, siapapun engkau, latar belakangmu, Yesus masih memberi kesempatan kepada setiap kita, kepada Petrus, untuk memulihkan dirinya seutuhnya. Artinya apa? Di sini kita melihat bahwa kita dibimbing terus dan terus oleh Tuhan Yesus menjadi pribadi yang lebih teguh,
Bahkan kalaupun kita pernah gagal dan terjatuh, tapi tangan Tuhan akan tuntun kita dan kita akan dipulihkan untuk tetap setia, mengasihi dan mengikut Dia. Lalu apa yang keempat? Mengasihi Tuhan Yesus itu utamakanlah kehendaknya. Artinya apa? Ya seperti apa yang dikatakan Matius 6 itu ya. Carilah dahulu kerajaan Allah. Sejatinya mengasihi Yesus adalah mengutamakan kehendak Tuhan. Dari sini kita bisa mendapatkan sebuah kekuatan melalui tema kita bahwa mengasihi dan mengikuti Yesus dengan setia terkait sekali dengan kitab Yohanes 21 ayat 15 sampai 19 ini, di mana kasih kepada Yesus diungkapkan dalam tindakan pelayanan kepada umatnya dan dalam kesetiaan untuk ikut Dia, meskipun harus mengalami penderitaan dan tantangan. Lihatlah pemulihan kepada Petrus menunjukkan kalaupun kita pernah gagal, tapi Tuhan Yesus masih beri kesempatan untuk kita untuk kembali, untuk bangkit dan ikut Dia dengan setia. Maka apa yang bisa kita petik menjadi refleksi bagi kita melalui firman Tuhan pada saat ini? Refleksi yang pertama, kasih yang sejati itu memerlukan tindakan. Itu yang Tuhan butuhkan. Bahwa mengasihi Tuhan itu, mengasihi Yesus itu dalam kehidupan sehari-hari butuh tindakan yang nyata. Seperti Petrus yang diberi tugas untuk melayani, untuk menggembalakan domba-dombanya. Lalu apa yang kedua? Refleksi bagi setiap kita. Hal yang kedua, pemulihan dan pengampunan itu ada dari Tuhan Yesusmu. Lihatlah dan ingatlah, Petrus diberi kesempatan untuk dipulihkan setelah penyangkalannya. Dan itu ada di dalam diri Tuhan. Tuhanmu tidak pendendam. Tuhanmu begitu mengasihimu. Yesus itu selalu terbuka tangannya untuk setiap kita. Makanya tetaplah ikut dan setia kepadanya. Yang ketiga, ikut Yesus itu adalah setia dalam segala keadaan. Bukan suam-suam kuku. Bukan periodik. Bukan suddenly sesuatu yang tiba-tiba. Tapi ikut Yesus itu kesetiaan di dalam setiap keadaan. Lalu apa yang keempat menjadi refleksi bagi kita? Utamakanlah kehendak Tuhan dalam hidupmu, apapun itu. Yang kelima, mengikut Yesus itu adalah panggilan untuk melayani sesamamu dengan tindakan kasih. Lalu apa yang terakhir? Fokuslah kepada Tuhan Yesus dan ikut Dialah dengan setia. Lihatlah bagaimana Tuhan Yesus mengatakan ayat yang ke-19 itu, ikutlah aku. Artinya apa? Mengikut Yesus adalah sebuah komitmen. Ikut Yesus adalah sebuah keputusan. Maka hari ini, putuskan engkau ingin ikut siapa. Satu hal yang pasti, ikutlah Yesus. Sebab Dia tidak akan pernah mengecewakanmu. Dialah Yesus, Allahmu, yang setia menjalani dan berada di dalam kehidupanmu. Amin. Tuhan memberkati kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadikanlah kami pribadi yang mengasihi Engkau, ikut Engkau di dalam kesetiaan dan ketaatan. Apapun yang menjadi bagian dari perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk karya pengampunan-Mu. Sehingga kami dimampukan untuk menjadi pribadi yang menggembalakan domba-domba-Mu dalam kasih-Mu. Kami berdoa dan ucap syukur. Amin.